Lalu dari informasi yang beredar sobat, Eno ternyata bermain belakang dari Rahmat. Karena kebetulan kegiatan mereka itu berbeda, Eno secara diam-diam masih meladeni laki-laki lain dan sampai dekat dengan laki-laki tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Banten. Kisah ini menceritakan tentang sebuah kasus yang sangat tragis serta menggemparkan Indonesia yang terjadi pada tahun 2016. Yang mana pada saat itu, semua ini berawal dari penemuan jasad seorang wanita di dalam kamar mesnya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang benar-benar mengenaskan. Tanpa busana serta sebilah gagang cangkul menancap pada alat vital wanita tersebut. Setelah diselidiki, kasus yang menggemparkan ini ternyata dilakukan oleh pacar dari wanita itu sendiri serta rekan kerjanya. Kasus ini dikenal dengan kasus Eno Cangkul. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Habis pikir bagaimana bisa pelaku yang ternyata kenal dekat dengan korban bisa begitu sadis memperlakukan korban dengan keji tanpa belas kasihan sedikit pun. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Kampung Bangkir, Desa Pangandikan, Kecamatan Lebakwangi, Banten, ada seorang perempuan yang bernama Eno Farihah. Eno ini merupakan seorang perempuan kelahiran 6 Oktober tahun 1997. Di dalam keluarganya, Eno ini merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Arif Fikri, sementara ibunya bernama Mahpudoh. Pada usianya yang masih sangat muda, Eno ini sudah berani untuk merantau dan bekerja sebagai karyawan di PT Polita Global Mandiri atau PT PGM yang ada di daerah Dadap Kosambi, Tangerang, Banten. Untuk waktu yang cukup lama, Eno bekerja di sana. Kinerjanya saat itu juga sangat baik. Namun entah kenapa, tiba-tiba dia memutuskan untuk resign dari tempat itu. Namun setelah dia resign, dia berusaha untuk mencari pekerjaan lain. Mungkin di saat itu dia sudah capek bekerja di PT. Jadi setelah mempertimbangkan, dia akhirnya mencari pekerjaan lain yang mungkin agak sedikit ringan. Namun, baru saja dia resign dari PT tersebut, ternyata di tempat lain dia tidak bisa mendapatkan gaji yang melebihi gaji yang ada di PT PGM. Dan juga ternyata di luar tidak lebih nyaman daripada saat bekerja di PT PGM. Yang mana hal itu membuat dia mempertimbangkan kembali untuk melamar kerja lagi di PT PGM, alias kembali ke tempat yang sama. Di saat itu, Eno kebetulan melamar di bulan November tahun 2015. Ketika melamar pekerjaan untuk yang kedua kalinya ini, Eno langsung diterima kembali di sana karena memang kinerjanya dia sangat baik dan tidak ada catatan buruk sebelumnya selama dia bekerja di sana. Dan ketika dia memutuskan untuk kembali, dia ditempatkan di pabrik tersebut sebagai seorang operator yang dibantu oleh seorang helper. Karena jarak rumahnya dan tempat dia bekerja itu lumayan jauh, Eno akhirnya memilih untuk tinggal di sebuah mes, yang mana mes itu merupakan sebuah asrama yang disediakan oleh pabriknya. Jadi seperti asrama karyawan. Dia tinggal di sana bersama teman-temannya yang lain. Dan asrama tersebut terletak di Jalan Raya Perancis, Perbukitan, Dadap Kosambi, Tangerang, Banten. Meskipun diberikan kamar masing-masing, untuk tinggal bersama dengan karyawan lain tentu memerlukan penyesuaian dan adaptasi bagi Eno yang sebelumnya memang telah bekerja di perusahaan itu. Orang-orang yang saat ini tinggal bersama dia di asrama tersebut sangat asing baginya. Semua orang yang ada di sana adalah orang-orang baru yang dikenal oleh Eno. Dan semuanya sudah berubah dari terakhir kali Eno bekerja. Dan namanya tinggal satu atap.
sudah pasti bakal ada saja masalahnya. Pasti ada saja yang tidak suka antara satu dan lainnya. Yang mana pada saat itu, hal ini menyebabkan terjadinya konflik-konflik kecil antara Eno dan sesama pekerja yang lain. Salah satu kesalahpahaman yang terjadi yaitu ketika Eno sedang tertawa bersama teman-temannya, namun ada salah seorang karyawan lain yang tersinggung dan mengira Eno dan teman-temannya ini sedang bergosip atau sedang mengejek dia. Hal ini akhirnya memicu pertikaian yang cukup serius, yang mana pada saat itu Eno bahkan sempat diseret dan diancam oleh teman seasramanya itu. Meski demikian, mayoritas dari teman-teman kerjanya yang lain di pabrik tersebut mengenal Eno sebagai sosok perempuan yang baik, ramah, dan mudah bergaul. Dia juga memiliki paras yang cantik, yang mana hal itu membuat Eno ini kerap sekali digoda oleh pekerja laki-laki yang ada di pabrik tersebut, termasuk salah satunya adalah helper yang sering menemaninya. Menurut orang-orang di pabrik itu, Eno ini termasuk yang paling cantik yang bekerja di sana. Beberapa pria bahkan sudah pernah menyatakan perasaannya, namun di saat itu Eno tidak mau terlalu menggubris. Dia berpikir dia di sana hanya ingin bekerja. Lalu, singkat cerita, namanya juga laki-laki yang sudah suka kepada perempuan. Pasti mereka akan berusaha mendapatkan hati si perempuan tersebut. Yang mana di saat itu ada beberapa dari laki-laki tersebut yang mencoba untuk mendekati Eno dan sangat-sangat berusaha agar bisa mendapatkan Eno. Dari beberapa laki-laki yang benar-benar effort mendekati Eno, ternyata Eno terpincut pada seorang laki-laki yang bernama Rahmat Alim. Rahmat ini masih berusia 15 tahun. Dia sebenarnya adalah seorang pelajar yang tinggal di Gang Musola, Murtadin, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi. Yang mana rumahnya itu tidak jauh dari tempat Eno tinggal. Pertemuan Eno dengan Rahmat itu merupakan sebuah pertemuan yang tidak disengaja. Yang mana hal tersebut terjadi ketika Eno pulang bekerja. Dan tiba-tiba saja dia berpapasan dengan Rahmat yang sedang nongkrong di depan gang. Di saat itu, Rahmat yang melihat Eno sebagai perempuan yang cantik, dia tertarik. Dia lantas langsung mencegat Eno dan meminta berkenalan dengan Eno. Di dalam perkenalan tersebut, Eno juga tertarik melihat Rahmat. Meskipun Rahmat sebenarnya masih cukup muda untuk Eno. Dan Rahmat di saat itu juga dengan gentle meminta nomor handphone Eno. Dan tanpa berpikir panjang, Eno langsung saja memberikan nomor handphonenya. Sejak saat itulah komunikasi mereka berdua terjalin. Mereka semakin sering berkirim pesan melalui SMS dan akhirnya semakin dekat. Lama-kelamaan mereka berdua pun saling nyaman dan mereka mulai menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dan selama berpacaran, mereka terlihat sangat intens berkirim pesan. Lalu, singkat cerita, hubungan mereka sudah berjalan selama 1 bulan. Selama 1 bulan dia menjalani hubungan dengan Rahmat, sebenarnya ada sesuatu yang Rahmat tidak tahu, yaitu nama asli Eno. Yang entah mengapa, Eno ini justru berkenalan dengan Rahmat, tetapi memperkenalkan namanya sebagai Indah. Rahmat yang di saat itu tidak tahu apa-apa, hanya percaya-percaya saja kepada Eno. Meskipun begitu, hubungan mereka tetap berjalan dengan semestinya. Selama berpacaran, mereka ini tidak pernah bertemu. Mereka hanya menjalin hubungan melalui SMS. Namun begitu, Eno sangat bucin kepada Rahmat. Entah apa yang membuat Eno benar-benar bucin. Entah Rahmat ini jago dalam berkata-kata, entah karena ada hal lain. Namun yang jelas, Eno benar-benar sepenuhnya jatuh hati kepada Rahmat dan mengabaikan semua pria lain yang mendekati dia. Padahal di saat itu, ada pria lain yang mendekati dia yang jauh lebih mapan dan juga dewasa. Bahkan sudah serius ingin mendekati Eno. Namun Eno tetap tidak mau. Bahkan ada 2 orang rekan kerja Eno, yaitu Rahmat Arifin alias Dayat dan juga Imam Pariyadi alias Bogel. 2 orang tersebut sangat berusaha keras mendekati Eno. Namun Eno sama sekali tidak memberikan perhatian dan kesempatan kepada mereka berdua. Antara Dayat dan Bogel itu tidak saling kenal, meskipun mereka bekerja di tempat yang sama dan berusaha untuk mendekati wanita yang sama, yaitu Eno. Mereka berdua ternyata diperlakukan tidak menyenangkan oleh Eno, yang mana di saat itu Dayat yang tergila-gila kepada Eno selalu saja mencoba mendekati dan menggoda Eno. Namun Eno yang benar-benar tidak suka kepada Dayat selalu mengabaikan Dayat. Bahkan sesekali
Eno melemparkan candaan kepada Dayat. Dia sering mengejek Dayat dengan sebutan kopi hitam pahit. Yang mana hal itu mungkin menurut Eno bukanlah apa-apa. Tetapi bagi Dayat, orang yang suka kepada dia itu justru sangat menyakitkan. Dia merasa sangat dihina. Dan dia sangat tersinggung dengan perkataan Eno hingga menyebabkan rasa sakit hatinya berubah menjadi dendam. Begitu juga dengan pria yang satunya, yaitu Bogel. Dia pun sering sekali menggoda Eno dan bahkan sampai mengirim pesan kepada Eno. Namun pesannya tersebut sama sekali tidak pernah digubris oleh Eno. Eno hanya menganggap Bogel sebagai teman di tempat kerjanya. Namun ternyata Bogel juga tidak terima. Eno terus-menerus mengabaikan dia dan tidak memberikan kesempatan kepada dia. Yang mana hal itu membuat Bogel justru semakin jengkel dan sakit hati. Lalu sama seperti Dayat, dia menyimpan dendam sampai-sampai punya niat jahat. Dayat dan Bogel di saat itu mulai mencari cara bagaimana agar bisa mendekati Eno. Namun di sisi lain, mereka sebenarnya tidak terima dengan sikap Eno kepada mereka. Dayat yang tersinggung karena dipanggil kopi hitam pahit itu berencana ingin memberikan pelajaran kepada Eno. Sementara Bogel yang cintanya juga ditolak juga sama. Dia ingin melampiaskan emosinya karena ditolak oleh Eno langsung kepada Eno dengan cara ingin mendatangi tempat tinggal Eno. Mulailah di saat itu antara Dayat dan juga Bogel menyusun rencana untuk mendatangi tempat tinggal Eno. Lalu di sisi lain, Rahmat yang merupakan pacar Eno yang selama ini semenjak jadi pacar belum pernah bertemu dengan Eno, tiba-tiba saja dihubungi oleh Eno. Pada malam itu, Eno merasa dia ingin bertemu dengan kekasihnya, Rahmat. Pada awalnya, dia berencana ingin mengajak Rahmat bertemu di luar. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba dia membatalkan rencananya tersebut dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah karena dia tidak menemukan waktu yang cocok untuk bisa bertemu dengan kekasihnya di luar. Yang mana akhirnya dia memutuskan untuk mengajak Rahmat untuk bertemu di asramanya saja. Lalu hingga pada suatu hari, tepatnya di tanggal 12 Mei tahun 2016 sekitar pukul 23.30, tiba-tiba di saat itu Eno meminta kekasihnya, yaitu Rahmat, datang untuk menemui dia di kamar asramanya. Di saat itu Eno mengirimkan SMS kurang lebih isinya seperti ini. "Mas, ketemu yuk, aku kangen. Kamu kesini dong ke asramaku. Nanti aku bukain dikit pintu gerbang sama akses masuk utama. Kamu langsung aja masuk ya," ucapnya. Tanpa berbasa-basi, Rahmat pun membalas dan berkata kurang lebih seperti ini. "Oke, aku kesana ya." Dan singkat cerita, Rahmat pun berhasil masuk ke dalam kamar asrama Eno. Dan di dalam kamar tersebut, mereka berdua akhirnya berbincang-bincang tentang banyak hal hingga bercumbu mesra. Mereka berdua larut di malam itu, melakukan hal-hal di luar batas. Hingga tibalah nafsu Rahmat sangat memuncak kepada Eno. Dan dia ingin sekali melakukan persetubuhan dengan Eno. Namun Eno di saat itu menolak karena merasa takut akan kebablasan dan bisa-bisa jadi hamil. Ketika Eno menolak, Rahmat ternyata merasa kesal. Di saat itu, dia meninggalkan Eno sendirian di kamar. Dia ngambek dan langsung pergi begitu saja. Di samping itu, Dayat dan Bogel yang memang sudah merencanakan niat jahatnya, secara kebetulan sekali ingin melancarkan aksi mereka masing-masing di malam yang sama. Entah mengapa hal ini bisa sangat kebetulan. Dan di saat itu, masing-masing di antara mereka, yaitu Dayat dan Bogel, datang ke asrama Eno. Sesampainya mereka di sana, mereka berdua masuk ke perkarangan asrama dengan cara celingukan seperti maling. Lalu, tanpa sengaja, Dayat berpapasan dengan Bogel. Di saat itu Dayat kaget dan dia langsung bertanya, "Kamu siapa? Ngapain di sini?" tanya Dayat. Bogel yang di saat itu juga bingung, berpikir kalau Dayat adalah penjaga di asrama tersebut. Tiba-tiba dia langsung menjawab dengan jujur. Dia bilang, "Ini mau ketemu sama Eno," ucapnya. Lalu tiba-tiba Dayat juga menjawab, "Lah, sama. Aku juga mau nemuin Eno. Kamu siapanya Eno?" ucap Dayat. Dan di saat itu, mereka berdua sama-sama mengerutkan dahinya. Dan Bogel menyadari kalau Dayat ternyata bukan penjaga di asrama tersebut. Dan Dayat sendiri juga sudah mengetahui kalau Bogel bukanlah siapa-siapa di sana. Lalu, di tengah-tengah situasi yang membingungkan,
Tiba-tiba saja Bogel bertanya, "Maaf mas, emang kamu mau ketemu Eno ngapain?" tanya Bogel. Lalu tiba-tiba Dayat yang memang sudah terlanjur emosi menjawab, "Ini mas, aku gak terima sama sikapnya Eno. Aku sakit hati nih. Aku setiap hari dikatain hitam pahit, hitam pahit. Dia itu perempuan cantik tapi gak bisa jaga ucapan," jawab Dayat. Lalu jawaban Bogel ternyata mengagetkan Dayat. Dia tidak menyangka kalau ternyata Bogel juga bertujuan yang sama. Di saat itu Bogel menjawab, "Loh, kalau gitu sama dong. Aku juga kesini nih mau nyari Eno karena aku sakit hati sama dia. Dia itu sombong banget. Dia gak pernah balas pesanku. Padahal kita saling kenal di tempat kerja yang sama." Dan Dayat di saat itu menyadari kalau Bogel ternyata bekerja di tempat yang sama dengan tempat dia bekerja. Lalu Bogel pun berkata lagi, "Ini kalau tujuan kita sama ya udah mas, bareng-bareng aja kita masuk. Gimana?" Lalu Dayat pun mengiyakan ajakan Bogel dan dengan bersama-sama mereka langsung menuju ke arah kamar Eno. Lalu di samping itu, Rahmat yang tadi mendapatkan penolakan dari Eno lantas langsung keluar kamar dan secara kebetulan ketika dia keluar dari kamar Eno, dia bertemu dengan Dayat dan Bogel secara tidak sengaja. Bogel dan Dayat di saat itu semakin bingung. Dayat tiba-tiba langsung memberhentikan langkah Rahmat dan dia bertanya, Loh, kamu siapa? Ngapain di sini? Kamu pacarnya Eno ya?" tanya Dayat di saat itu. Rahmat yang kaget dengan kehadiran mereka berdua lalu langsung menjawab, Eno siapa mas? Lagian kalian ini siapa? Ngapain kesini? Ini kamar asrama pacarku, namanya Indah," ucap Rahmat. Lalu Bogel yang tahu persis kalau di asrama tersebut tidak ada yang namanya Indah langsung berkata, "Apa sih ini? Gak ada yang namanya Indah di sini. Ini mah kamar Eno. Kamu pasti salah kamar ya?" ucap Bogel. Lalu Rahmat menjawab lagi, "Enggak kok, jelas-jelas ini kamar pacarku. Namanya Indah, orangnya di dalam." Lalu Dayat pun berkata, "Ini aku jadi penasaran deh. Kayaknya nih kamu udah dibohongin nih sama si Eno. Mending kita masuk aja, kita pastiin ya kalau orang yang kita maksud itu memang orang yang sama. Kalau sampai benar itu orang sama, berarti kita bertiga gak bisa tinggal diam. Kita harus balas dendam nih sama nih orang. Kurang ajar nih orang." Lalu Rahmat bergumam, "Wah, bisa-bisanya ya aku dibodoh-bodohi, ditipu sama dia. Pantes aja aku ajak ini itu dia gak mau," ucap Rahmat sambil kesal. Lalu tanpa menunggu lama, mereka bertiga pun bersama-sama menuju ke kamar Eno dan langsung masuk ke kamar Eno, yang mana di saat itu kondisinya Eno sudah tertidur dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Dan tanpa menunggu lama, mereka bertiga pun masuk ke kamar Eno dan menemukan Eno tertidur dengan hanya mengenakan pakaian dalam, yang mana pada saat itu Rahmat baru saja meninggalkan dia di sana. Mereka bertiga pun kaget, ternyata orang yang dimaksud adalah orang yang sama. Eno dan Indah adalah perempuan yang sama. Mereka pun menjadi murka, yang mana tanpa aba-aba. Di saat itu, Bogel yang pertama kali langsung membekap wajah Eno dengan bantal. Sementara Dayat yang kesal sekaligus sudah nafsu, kemudian merudah paksa Eno. Di saat itu Eno mencoba untuk berontak dan berteriak. Dia sangat kaget karena tiba-tiba dibekap. Namun Bogel terus saja membekap dia, tidak melepas dia. Dan Eno di saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Rahmat yang juga mulai geram turut ikut memegangi tubuh Eno yang tidak berdaya. Tidak hanya sampai di situ, karena niat mereka ingin melampiaskan rasa sakit hatinya. Di saat itu Rahmat yang sudah mulai gelap mata mencari sebilah pisau. Rahmat langsung pergi ke area dapur dengan mengendap-endap. Sementara Dayat dan Bogel terus menyiksa Eno dengan kejam dan merudah paksanya. Di saat itu Rahmat tidak menemukan pisau di asrama tersebut, yang mana justru dia sempat melihat adanya sebuah cangkul. Entah apa yang ada di pikiran Rahmat, dia tiba-tiba langsung mengambil cangkul tersebut dan membawa cangkul itu kembali ke kamar Eno. Setelah mengambil cangkul itu, Rahmat memberikan cangkul itu kepada kedua pelaku lainnya. Dan cangkul tersebut diambil oleh Dayat, yang mana Dayat langsung menikamkan cangkul tadi ke arah tubuh Eno. Dan hal itu seketika menyebabkan luka terbuka menganga di bagian wajah Eno dan juga bagian lehernya. Cairan merah bercucuran deras di area kamar tersebut. Rahmat yang melihat kondisi tersebut seketika merasa jijik dan geli, dan dia keluar sebentar dan sempat muntah-muntah.
Namun setelah itu, dia kembali ke dalam untuk memastikan apakah Eno masih hidup atau sudah tewas. Ketika itu dia sempat melihat Eno ternyata masih bernafas dan mereka pun melanjutkan aksi kekerasan mereka. Rahmat bahkan menggigit bagian dada Eno dengan sangat keras. Seusai Eno tidak berdaya, Rahmat memegangi kaki Eno ke arah kanan dan membukanya. Lalu tiba-tiba pikiran jahat Dayat semakin menggila. Dalam keadaan kaki yang terbuka, dia menancapkan gagang cangkul sepanjang 80 cm itu ke dalam bagian alat vital Eno hingga akhirnya Eno pun meninggal dunia. Setelah memastikan Eno benar-benar sudah tewas, ketiga para pelaku yang baru saja saling kenal di lokasi tersebut mulai terasa capek. Mereka pun akhirnya membersihkan diri mereka masing-masing. Salah satu dari mereka sempat mengambil handphone milik Eno dan berusaha untuk mencari barang-barang berharga lainnya milik Eno. Namun di saat itu tidak banyak yang bisa mereka ambil. Lalu mereka pun meninggalkan jasad Eno tergeletak begitu saja dengan posisi yang benar-benar mengenaskan. Mereka juga sempat menggembok kamar Eno sebelum akhirnya meninggalkan lokasi itu. Waktu pun berlalu, tibalah keesokan harinya. Eno tidak masuk kerja, yang mana hal itu menimbulkan pertanyaan dari beberapa rekan kerjanya. Kemana Eno pergi? Karena posisi Eno di pabrik tersebut cukup vital, yang mana dia bisa dikatakan memimpin beberapa karyawan lain untuk diarahkan. Lalu ada 3 orang teman Eno, yang mana ketika itu mereka berinisiatif untuk menanyakan kabar Eno kepada orang-orang terdekat. Mereka khawatir kalau Eno ini sakit. Namun di saat itu, dari ketiga temannya itu, tidak ada satupun yang mengetahui kabar Eno. Bahkan mereka ketika menghubungi Eno tidak mendapatkan respon. Khawatir dengan keadaan Eno, setelah bekerja, ketiga temannya tersebut memutuskan untuk mencari tahu langsung ke kamar Eno di mes mereka. Lalu mereka pun berjalan menuju mes. Ketika mereka tiba di depan pintu kamar Eno, mereka mendapati kamar tersebut terkunci dengan rapat, namun terkunci dari luar. Kecurigaan mereka semakin bertambah. Mereka di saat itu cemas. Mereka takut sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan Eno. Lalu tanpa ragu, 3 orang teman Eno ini meminta bantuan dari seorang karyawan pria untuk membuka paksa pintu kamar tersebut. Lalu karyawan pria ini bertanya apakah mereka bertiga sudah mendapatkan izin. Namun mereka bertiga menjawab belum, karena di saat itu katanya kondisinya cukup genting. Mereka mencurigai ada sesuatu yang terjadi dengan si pemilik kamar, yaitu Eno. Akhirnya, si karyawan pria ini pun menuruti permintaan 3 perempuan yang merupakan teman Eno ini. Dia membuka paksa pintu kamar tersebut. Dan saat pintu kamar itu terbuka, apa yang mereka lihat benar-benar mengerikan. Orang yang mereka cari, yaitu Eno, sudah tergeletak tidak bernyawa di dalam kamar tanpa menggunakan sehelai benang pun di tubuhnya. Kondisi kamar juga berantakan dan penuh dengan cairan merah. Di saat itu, jasadnya dalam kondisi tertidur dengan posisi paha yang terbuka dan ada gagang cangkul yang tersangkut di alat vital yang membuat mereka semua ketakutan dan berteriak hingga lemas. Mereka pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tidak lama setelah laporan itu, pihak kepolisian pun langsung datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap Eno. Pihak kepolisian juga langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan menemukan fakta bahwa handphone pribadi milik Eno ternyata sudah hilang. Dari situlah kepolisian mencoba untuk melacak keberadaan dari handphone Eno, yang mana polisi menduga kemungkinan besar handphone tersebut dibawa oleh pelaku. Dengan bantuan teknologi polisi, di saat itu sinyal handphone tersebut dilacak, dan sambil melacak keberadaan handphone itu, pihak kepolisian juga menghubungi pihak keluarga Eno. Di saat itu, pihak kepolisian berinisiatif untuk mengirimkan beberapa anggota yang datang langsung ke rumah keluarga Eno untuk mengabarkan kejadian tragis tersebut. Di saat itu, pihak kepolisian menemui salah satu kakak Eno yang bernama Dita dan juga sang ibu yang bernama Mahfudoh. Lalu polisi meminta Mahfudoh dan juga Dita untuk ikut bersama mereka tanpa memberitahukan terlebih dahulu apa maksud dari pihak kepolisian mengajak mereka berdua untuk ikut. Saat itu, Mahfudoh dan Dita sempat bertanya-tanya,
Seketika perasaan mereka tidak enak, namun mereka tetap berusaha positive thinking di saat itu. Dan singkat cerita, sampailah mereka di Mapolda Metro Jaya dan barulah pihak kepolisian menjelaskan dengan perlahan apa yang terjadi dan mengapa mereka diajak ke kantor polisi. Seketika kabar yang datang dari polisi tersebut membuat keluarga Eno berteriak histeris. Mereka di saat itu benar-benar tidak percaya dengan berita tersebut. Mereka kembali memastikan apakah benar itu anak mereka, Eno. Dan sembari berteriak histeris, mereka juga menuntut keadilan. Mereka berharap pelaku yang dengan tragis menghabisi nyawa Eno itu cepat ditangkap dan segera dihukum seberat-beratnya. Di samping itu, pihak kepolisian yang sudah melacak sinyal handphone Eno akhirnya tepat di tanggal 14 Mei tahun 2016 berhasil mendapatkan lokasi handphone tersebut, yang mana handphone itu ternyata masih dipegang oleh salah satu pelaku yang bernama Rahmat. Polisi yang mendapatkan keberadaan handphone itu kemudian langsung menuju ke titik lokasi. Dan ketika polisi sampai di sana, ternyata handphone tersebut benar-benar tengah dipegang oleh pelaku, yaitu Rahmat, yang mana tanpa basa-basi, polisi langsung mengamankan Rahmat. Saat Rahmat ini ditangkap, dia langsung diinterogasi. Rahmat di saat itu diminta untuk mengaku apa yang sudah dia perbuat terhadap Eno. Pada awalnya, entah apa yang difikirkan oleh Rahmat, dia mengakui perbuatannya itu. Namun, dia justru mengaku melakukan tindakan kejahatan tersebut sendiri. Tapi, pihak kepolisian melihat adanya kejanggalan dalam pengakuan Rahmat. Sampai pada akhirnya, polisi mendesak Rahmat untuk mengakui dengan sebenar-benarnya. Akhirnya, karena terdesak, Rahmat pun mengaku kalau ada 2 orang lain yang juga ikut melakukan hal keji tersebut, yang mana mereka adalah 2 orang yang baru saja dia kenal, yang bernama Dayat dan juga Bogel. Tanpa berlama-lama, polisi langsung saja mencari alamat Dayat dan Bogel, dan di saat itu, pihak kepolisian berhasil meringkus mereka berdua dengan cepat. Setelah keduanya ditangkap, mereka digiring ke kantor polisi dan di sana mereka diinterogasi masing-masing. Mereka pun tidak bisa mengelak. Mereka langsung mengakui dan menjelaskan motif dari aksi keji mereka tersebut. Di saat itu, pihak kepolisian yang mendengar keterangan dari ketiga pelaku sangat tidak menyangka masih ada manusia yang berpikiran psikopat atau bahkan lebih dari psikopat seperti mereka bertiga. Di sisi lain, hasil visum terhadap jasad Eno sudah keluar. Pihak kepolisian menemukan kondisi Eno yang mengalami luka menganga di bagian pipi kanan, serta luka lecet dan memar di berbagai bagian wajahnya. Bibirnya juga mengalami memar yang cukup parah. Hal itu mencerminkan betapa kerasnya pukulan demi pukulan yang dia terima. Namun, semua bekas kekejaman tidak berhenti sampai di situ. Luka yang paling parah yang menyebabkan Eno tewas itu dikarenakan adanya tusukan menggunakan gagang cangkul di bagian alat vitalnya. Di bagian dada Eno juga terdapat memar serta bekas gigitan seseorang, yang mana itu dilakukan oleh Rahmat. Dan bahkan bagian tulang pipi Eno serta rahang kanannya patah akibat dihantam menggunakan cangkul. Bagian organ dalam tubuhnya juga hancur berantakan. Jantungnya mengalami luka sobek yang sangat parah hingga tembus ke rongga dada kanan. Paru-paru kanannya juga robek, ditambah dengan adanya luka dalam di bagian rongga dada dan juga bagian perut. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Eno pun akhirnya dipulangkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di Kecamatan Lebakwangi, Serang, Banten pada 14 Mei tahun 2016. Proses hukum terhadap ketiga pelaku pun berlanjut, yang mana dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Juli tahun 2016, pelaku-pelaku kejam ini akhirnya menerima vonis atas kejahatan mereka. Rahmat Alim yang di saat itu masih di bawah umur dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara, sedangkan Dayat alias Rahmat Arifin dan juga Bogel alias Imam Hapriyadi dijatuhi hukuman mati karena perbuatan mereka yang keji. Vonis tersebut sesuai dengan harapan keluarga serta kerabat-kerabat Eno, meskipun luka yang mereka alami tidak akan pernah sembuh sepenuhnya dan tidak akan pernah bisa mengembalikan Eno. Namun, kekejaman yang terjadi pada Eno adalah pengingat yang menyakitkan akan kejahatan yang mungkin tersembunyi di balik topeng umat manusia. Itu dia sobat, kisah dari Eno yang dieksekusi oleh pacarnya dan 2 selingkuhannya dengan sangat kejam,
yang mana kasus ini dikenal dengan kasus Eno Cangkul. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?